Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita berada di Irina Handono Official dengan tamu kita, narasumber kita yang sangat kita nantikan insya Allah, yaitu Dr. Foni, dan ada ditemani oleh seorang santriwati yang cantik, insya Allah solihah, amin. Nah, kita akan membahas tentang masalah makanan dan apa yang dimaksudkan tentang halalan thayyibah. Karena saat ini perkenankan Umi langsung masuk ya. Dok, apa kabar? Baik Umi. Sanda? Alhamdulillah baik Umi. Siap? Insya Allah siap. Kita ngomong-ngomong ya. Iya Umi. Ini kan aneh ya dok ya. Kenapa sih anak sekarang itu masih remaja tapi terkena diabetes? Ada yang terkena kolesterol. Asam urat, kan lucu ini kan, maksudnya terdengarnya sih ini penyakit orang tua gitu ya, tapi anak remaja sudah kena, dan macam-macam lagi juga ya, yang mereka itu yang apa namanya terkena obesitas gitu ya, macam-macam lah dok. Nah, gimana menurut dokter? Iya, mungkin begini. Oh, Umi, satu lagi, maaf, satu lagi nih dok. Maaf ya, itu masalah menstruasi. Ya. Kalau dulu itu SMP ya, tapi sekarang SD aja udah menstruasi ya. Ya. Nah, Umi ukur dengan ayat Allah, maka ayat Allah itu menyatakan bahwa orang yang boleh menikah itu atau dinikahi adalah yang sudah mencapai akil balik. Salah satu tolak ukurnya yaitu menstruasi ya pada wanita ya. Akil balik. Nah kalau sekarang ini kecil-kecil udah balik ya, tapi akilnya belum. Kayaknya kita bahas saja ya. Ya. Okay. Juga karena faktor makanan itu juga Umi, banyak yang sekarang sudah menikah orang sulit mempunyai keturunan Umi. Ya, itu juga karena faktor makanan juga. Nanti kita bahas satu persatu ya Umi ya. Nah, kita mulai dulu dari anak-anak. Mungkin memang kita ketahui penyakit-penyakit tersebut zamannya dulu itu penyakit yang orang tua di atas umur 40 atau 50 tahun. Sekarang itu banyak terjadi ke anak-anak ya. Itu karena mungkin pola makan dan lifestyle-nya gitu. Sekarang itu orang lebih cenderung malas olahraga, di depan komputer aja atau di depan main game, anak-anak terutama ya. Habis makan dia tidur langsung gitu. Itu berpengaruh juga, terutama pola makan. Sekarang itu pola makannya semuanya instan. Terus kemudian mungkin ibu atau ibunya kunci makanan itu kan ada di dapur, ada di seorang ibu ya. Mungkin ibunya udah bekerja, sibuk, sehingga anaknya mungkin hanya dikasih GoFood, hanya dikasih uang secara ini aja untuk mendapatkan makanan kalau pulang sekolah, itu aja. Makanya sekarang itu banyak anak-anak itu remaja terutama obesitas, juga kolesterol, trigliserid tinggi. Umi juga ada istilah yang di masyarakat, generasi saat ini dok, katanya adalah generasi tepung ya, generasi micin ya, generasi micin, generasi tepung ya. Ini kira-kira generasinya Sanda? Insya Allah Sanda enggak inget.
Nggak ikut? Insya Allah enggak dong. Hidup sehat, insya Allah. Nah, coba tes dok. Makan sayur nggak dia? Makan dong selalu. Makan. Jadi anak sekarang kan nggak mau makan sayur ya. Bahkan juga ada ibu-ibu muda yang juga nggak mau makan sayur. Ya. Daun bawang aja disingkirin dari piring, di pinggiran piring, apalagi sayur. Tuh. Nah, aneh ya. Ya. Tapi ya kenyataannya ada seperti itu. Ya. Juga makanan itu juga membuat remaja, membuat orang yang sudah menikah itu sulit untuk mempunyai keturunan, karena berkaitan dengan obesitas, itu juga berkaitan dengan hormonal. Biasanya penyakitnya endometriosis atau PCO. Apa itu dok? Polycystic ovary. Itu sel telurnya itu dia untuk hamil dia membutuhkan sel telur yang diameternya besar. Tapi pada orang dengan PCO itu diameternya kecil, jadi dia tidak bisa dibuahi. Itu pengaruh dari makanan. Ya. Tuh. Sehingga membuat hormonalnya tidak stabil. Misalnya juga, makanan apa dok? Makanannya semua. Biasanya berkaitan dengan obesitas ya Ami ya. Jadi biasanya yang tepung-tepung gitu. Dia kurang serat, kurang protein. Seharusnya kan tubuh itu kan memerlukan terutama otot ya. Kita membutuhkan protein. Sedangkan yang dimakan itu rendah protein tapi tinggi tepung, tinggi karbohidrat, sehingga yang didapat itu glukosanya yang tinggi di dalam darah. Itu berpengaruh kepada hormonal. Sebenarnya kalau makanan tradisional kan nggak banyak tepung-tepungan kan ya? Ya, nggak banyak tepung dan rendah gula, juga banyak tingginya seratnya tinggi. Ya. Dan anak sekarang senangnya memang tepung. Terus ada lagi micin, ada lagi berlomba berani-beranian makan pedes. Oh ya. Jadi kayaknya kalau bisa pakai cabai rawit 10 begitu, oke gitu, jagoan nih. Ya. Jadi kalau nggak berani pakai cabai katanya apaan gitu. Macam-macam ya doknya. Ya. Merasakan nggak di kau? Iya, merasakan. Apalagi sekarang zamannya modern ya Umi, ya dok. Junk food gitu loh. Kalau nggak beli junk food itu kayak ketinggalan zaman gitu ya. Kayak gitu ya Mi. Junk food itu menjadi makanan yang mewah ya. Iya, suatu yang. Padahal junk food itu kan makanan sampah ya. Tapi itu jadi makanan mewah di negeri kita. Berarti sampah di luar negeri, sampah di negara-negara maju menjadi makanan mewah. Kan contohnya kalau di luar negeri itu kan kalau kita menyembelih binatang kan dalaman binatang kan semua dibuang nih. Iya. Semua jadi sampah. Kalau di sini diolah. Iya. Gitu. Iya. Tuh. Karena mereka menganggap itu ya dalaman binatang itu adalah sampah. Sebenarnya kan dari zamannya Nabi kan kita sudah diatur ya makanan gitu, makanan yang halal dan toyiban. Iya, sebenarnya kan ada ayatnya, antara lain di dalam surat Al-Baqarah 173. Ayo yang jadi santri perdengarkan suaramu, Al-Baqarah 173. Bisa kan? Insyaallah. Alhamdulillah. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Mi, bacakan terjemahnya ya. Iya, Mi. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu
bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, kalau terpaksa ya, alasannya jadi kalau nggak makan mati, nah, sedang dia tidak menginginkannya, jadi tidak pengen, tapi karena terpaksa, dan tidak pula melampaui batas, hanya secukupnya, maka tidak ada dosa baginya terjadi pelanggaran seperti itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi jelas dalam keadaan normal, yang namanya bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang ketika disembelih itu bukan menyebut nama Allah tapi yang lain, maka itu adalah golongan yang diharamkan. Menyebut nama selain nama Allah ini apa maksudnya? Yaitu antara lain maksudnya adalah sesaji. Nah, jadi makanan kemudian diniatkan ini untuk penjaga pohon, penjaga gunung, untuk arwah. Yang sekarang lebih sering itu Mi, penjaga jalan gitu, yang baru dibenerin. Untuk penjaga jalan. Iya, ada Mi. Ada. Ya, seperti itu ya. Nah, apa sih Umi yang makanan yang halal itu artinya apa Umi? Makanan halal itu adalah makanan yang oleh Allah dibolehkan memakannya. Yang dilarang, yang haram itu, yang dilarang ya, berarti yang haram adalah disebutkan juga seperti yang kita baca tadi, bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih bukan dengan nama Allah. Berarti dengan cara sembelihnya pun pengaruh cara sembelihnya. Yang itu yang nggak boleh. Nah, Umi pada waktu masih muda gitu ya, bertamu di luar kota, bertamu dan kemudian mendapatkan hidangan marus didek. Oh iya, darah ayam ya. Darah ayam sudah direbus, dicetak ya, direbus ya. Terus digoreng. Kaget juga Umi gitu ya, tapi ternyata yang bersangkutan tidak ngerti bahwa itu juga haram. Nah, kenapa kok diharamkan? Kalau yang makan itu kan ngomongnya marus dideh itu kan hanya enak banget katanya. Kenapa kok diharamkan? Ya ternyata karena itu tidak layak untuk dimakan oleh manusia. Jadi ya Allah tidak akan melarang hambanya untuk makan makanan yang sehat, tapi Allah melarang hambanya untuk makanan yang tidak baik untuk kesehatan. Tapi ternyata di dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan. Namun sebelum ke situ kita coba dulu kita cari di dalam Al-Quran, ada nggak tentang komer dan judi? Ada ya? Ada. Yuk coba dibacakan. Surat Al-Baqarah ayat 219 ya Umi. Betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa mana'i'un lin-nasi wa ihmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum yatafakkarun. Jadi komer dan judi itu juga kita
hari ini kita judi akan kita bahas tersendiri ya. Undian judi itu tersendiri. Nah, homer, apa yang dimaksudkan dengan homer? Minuman keras ya, Mi. Minuman keras. Jadi banyak sebetulnya ya buah-buahan yang ketika difermentasikan dan alkohol dalam kurun waktu panjang ya, sesuai dengan bahannya relatif itu, maka dia pun menjadi alkohol. Misalnya aja di Jawa Timur tuh ada pohon siwalan seperti pohon apa ya, kelapa ya. Pohon siwalan, buahnya kira-kira sekian-sekian itu airnya enak, buahnya pun enak. Sekarang mungkin langka itu pohon siwalan, tapi ada orang yang membuat tuak atau toa iya, di daerah saya seperti itu. Dari pohon siwalan dilukain terus ditadah ya, ditadah airnya. Ada juga dari buahnya, Fon. Jadi buah siwalan itu dan airnya, terutama airnya, air buahnya itu kemudian dimasukkan dalam botol, disimpan, terus dikasih gula, ya, terus ditutup, disimpan itu. Terus gulanya habis, tambah lagi, tuaknya semakin apa istilahnya? Semakin dia semakin mengalami fermentasi, jadi semakin beralkohol. Semakin beralkohol. Ya. Ditambah lagi semakin beralkohol. Sampai disimpan 1 tahun dia semakin beralkohol gitu. Nah itu yang nggak boleh. Ketika masih segar nggak apa-apa. Tapi ketika sudah difermentasikan dan beralkohol ya sudah nggak boleh. Daun ganja. Daun ganja itu juga merupakan sebagai bumbu dapur, menambah selera makan. Dan ketika masih daun sebenarnya nggak ada masalah karena sebagai bumbu dapur. Tapi ketika sudah dibakar, maka fungsinya sudah berubah, memabukkan. Nah itu yang haram, nggak boleh. Macam-macam ya. Dia juga merangsang nafsu makan ya, Umi. Makanya orang kalau pakai bumbu masaknya pakai ganja, makannya mau nambah terus. Kalau sudah kekenyangan tidur gitu. Nah, kalau sudah tidur maka kemudian ya berangsur akan normal. Tapi disalahgunakan ya, seperti itu tadi. Nah sekarang kita buka hadisnya. Iya. Ada nggak hadisnya? Ada. Tadi kan bangkai itu gak boleh ya, Mia. Nah, ada bangkai yang dihalalkan, yaitu dari 2 jenis binatang, yaitu ikan dan satu lagi adalah belalang. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi belalang tuh boleh ya? Boleh. Belalang boleh. Karena belalang juga nggak ngeluarin darah, Pon. Ya. Makanya di Jawa kan ada namanya walang goreng. Walang goreng ya. Ketika zaman penjajahan Jepang, itu banyak itu yang habis hujan, biasanya kan ada walang laron ya istilahnya. Itu terbang, kemudian sengaja ibu-ibu itu menempatkan baskom ya, diisi air kan masuk ke situ, terus disangrai. Itu penambah protein zaman itu. Ya, itu proteinnya tinggi. Zaman itu protein itu sampai begitu. Mendapatkannya itu ya nggak semudah sekarang, tapi tidak ada jaminan kalau suatu saat dengan salah pengelolaan hidup bisa terjadi begitu lagi. Itu yang harus diwaspadai.
Terus kemudian tentang hadis Rasulullah ada lagi? Ada lagi tadi nyambung sama yang hamar ya Umi. Itu ada di hadis Al-Bukhari. Nah, begini kalimatnya. Barang siapa yang meminum hamar di dunia, ia tidak akan meminumnya di akhirat atau surga kecuali jika ia bertaubat. Ya, latar belakangnya apa? Ya kalau kita lihat dengan teliti, orang yang tidak di bawah pengaruh khamar, ya berarti nggak beres lah, kelakuannya itu nggak beres. Dekat dengan tindak kejahatan. Ya. Karena emosinya semuanya tidak stabil. Tidak stabil. Jadi tidak stabil. Di bawah pengaruh khamar itu nggak ada misalnya orang terpacu untuk beribadah, nggak ada. Terus di bawah pengaruh khamar orang terpacu untuk berolahraga, nggak ada juga. Dengan khamar orang terpacu untuk belajar menyelesaikan skripsinya dengan cepat, nggak ada juga begitu. Jadi cenderungnya ke arah negatif. Ya berantem iya ya Fonnya. Ya. Orang mabuk berantem, apalagi ya mumpung mabuk katanya. Ya luar biasa. Terus sekarang kita juga melihat kalau babi itu diharamkan dalam Islam. Ternyata kalau kita sudah berbicara tadi, kita nampak sekali mendapat suatu pencerahan ya, bahwa memang Allah itu membolehkan makanan-makanan yang baik dan melarang yang tidak baik. Nah, tapi babi di dalam Islam itu haram. Tapi kalau kita lihat di dalam Bible ternyata babi itu halal. Hanya saja ternyata di dalam Bible juga ada perubahan-perubahan. Jadi misalnya Bible terbitan tahun sebelum 1960-an, atau ada juga yang 1970. Di situ misalnya dikatakan di dalam Imamat pasal 11 ayat 7 maupun Ulangan pasal 14 ayat 8 itu dikatakan babi haram. Tapi untuk terbitan tahun berikutnya sampai hari ini, Lembaga Alkitab Indonesia misalnya, terbitan itu LAI, itu di situ menyatakan babi hutan. Jadi contoh teksnya misalnya untuk Ulangan pasal 14 ayat 8 dinyatakan juga babi hutan karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Di sini babi hutan. Jadi awalnya kalimatnya, redaksinya itu tidak pakai kata hutan. Jadi yang haram apa? Babi. Tapi sekarang diubah menjadi babi hutan. Akibatnya orang-orang yang non-muslim mereka makan babi dengan alasan yang haram kan yang babi yang ada di hutan. Babi ternak, babi kota nggak haram. Jadi makanya babi itu halal bagi mereka. Nah, ternyata demikian. Jadi dan kalau kita lihat memang ini adalah perubahan. Jadi mereka menyatakan bahwa Tuhan menyesuaikan diri menurut perkembangan zaman. Jadi zamannya sudah berubah. Dulu babi, sekarang menjadi babi hutan. Gitu. Nah kalau Al-Quran beda. Al-Quran, Allah itu adalah maha kuasa, maha mengetahui, maha benar. Tidak ada kekhilafan yang dibuat oleh Allah. Maka firman Allah itu kekal abadi.
mulai dari zaman Nabi Adam sampai ke yaumil akhir sama, tidak mengalami perubahan. Nah, itu perbedaannya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Jadi nggak direvisi ya? Nggak direvisi, nggak ada revisi-revisian. Ya. Baik di dalam Al-Quran maupun hadis tetap. Ya. Karena hadis itu adalah perbuatan Rasulullah atau ucapan Rasulullah yang bersandar pada Al-Quran. Nah, maka kita ini selalu mempelajari Al-Quran supaya apa? Supaya kita paham bagaimana mengelola hidup ini. Proses itu kan kalau untuk halal itu kan juga dari cara mendapatkan makanan tersebut, dari prosesnya, cara mengolah makanan tersebut juga berpengaruh ya. Berpengaruh sekali. Bahkan juga seseorang yang makan secara berlebihan, sampai istilahnya bukan cuman kenyang tapi kekenyangan gitu ya. Asalnya makanan itu semuanya makanan halal, tapi gara-gara kekenyangan maka menjadi tidak halal, haram.